Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United dimanapun berada sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Preview, akhirnya bikin preview lagi. Ini akan menjadi pertandingan pertama dari Ruben Amorim bersama dengan Manchester United setelah international break ya, dimana hari Senin kemarin dia sudah melakukan latihan pertamanya. Staff juga sudah datang di Carrington, sudah mulai bekerja, dimulai dari beberapa pemain yang tidak ikut international match ya, bersama dengan tim nasionalnya masing-masing. Ada juga pemain akademi ikut serta di latihan pertama tersebut. Dan ya, Manchester United di pertandingan pertama ini akan menghadapi Ipswich Town, di mana Ipswich Town ini Kieran McKenna mantan asisten dari Ole Gunnar Solskjaer ya, yang menurut gua sangat termasuk yang fenomenal juga bersama dengan Ipswich, di mana dia bisa membawa Ipswich ini bahkan sampai ke Premier League ya selama beberapa musim terakhir, dari League One kalau tidak salah ke Championship dan Premier League. Saat ini Ipswich berada di papan bawah karena menurut gua ya kualitas ya klub-klub yang berada di level liga sebelumnya di League One ataupun di Championship tentu saja berbeda nih dengan Premier League. Namun demikian, Kieran McKenna juga dilihat sebagai salah satu calon potensi untuk pada saat itu menggantikan Erik ten Hag ya. Di musim panas kemarin kabarnya ada pembicaraan antara Manchester United dengan pihak dari Kieran McKenna, tapi kesepakatan tidak diraih. Akhirnya saat ini Ruben Amorim nih ya akan menjalani partai pertama. Sudah sering juga dibahas oleh media, bahkan gue angkat juga di channel ini, bagaimana formasi sistem nampaknya akan ke 3-4-3, atau kalau menurut gue ya secara dengan amatiran gue prediksi akan menggunakan 3-4-2-1. Pemain-pemain mana yang akan menempati posisinya masing-masing, menurut gua akan ada penyesuaian, akan ada adaptasi. Ini juga merupakan periode penting, harus diatur betul ekspektasinya ya, karena sekali lagi Manchester United terakhir kali bermain dengan 3 back secara konsisten itu berada di zamannya Louis van Gaal. Di zamannya Ole Gunnar Solskjaer sempat, tapi itu lebih ke situasi yang beradaptasi dengan taktik di atas lapangan, juga ketersediaan skuad. Bukan formasi utama, bukan pakem utama. Lebih ke variasi ya. Tapi kali ini dengan Ruben Amorim, inilah pakem utama yang dibawa oleh Ruben Amorim dari Portugal ke Manchester United. Nah, bagaimana langsung aja nih, di awal gue akan membahas perkiraan formasi ya. Susunan formasi kira-kira akan seperti apa. Gue harapkan pemain-pemain yang tadinya absen, yang tadinya cedera akan kembali. Beberapa sudah terlibat di latihan bersama dengan Ruben Amorim. Mason Mount misalnya, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Leny Yoro. Ini merupakan kabar positif. Tapi apakah mereka semua itu akan terlibat dari awal sebagai pemain starting 11? Menurut gue tidak demikian ya. Mungkin ada yang bisa langsung bermain dari awal, mungkin ada yang harus duduk dulu di bangku cadangan nih. Pun juga pemain-pemain yang sebelumnya menjadi tulang punggung, menjadi pemain utama ya di formasi sebelumnya, bisa jadi juga tidak langsung akan masuk di konsep dari Ruben Amorim. Terutama mungkin pemain-pemain juga yang menjalani pertandingan bersama dengan negaranya masing-masing ya, di international break. Terutama pemain dari Amerika Selatan seperti biasa, perjalanan jauh ya, butuh waktu untuk mengembalikan lagi kebugarannya. Dan dengan kompetisi yang akan semakin ketat jadwalnya, menurut gua rotasi ini juga diperlukan, sehingga mungkin tidak semuanya akan diakomodir mendapatkan tempat di starting 11. Menurut gua langsung aja ini yang akan menjadi starting 11 ya. Andre Onana di penjaga gawang, lalu lini belakang ya, Jonny Evans dan Leny Yoro terlibat latihan dari hari Senin bersama dengan Ruben Amorim. Leny Yoro ditempatkan sebagai center back sebelah kanan, Jonny Evans sempat ditempatkan sebagai center back yang di tengah ya. Tapi menurut gua posisi itu akan ditempati oleh Matthijs de Ligt, sementara Jonny Evans sendiri akan ditempatkan di center back sebelah kiri.
pada saat latihan sempat juga dimainkan Luke Shaw di sana, dan situasi dari Lisandro Martinez yang ketika video ini gue bikin masih tanda tanya, sehingga gue pikir Johnny Evans akan menempati posisi tersebut. Lalu 4 pemain tengah di depannya, back kanan sempat juga diisi oleh Anthony, lalu back kiri juga sempat diisi oleh Tyrell Malacia. Tyrell Malacia menurut gue sudah melakoni pertandingan bersama dengan tim muda Manchester United walaupun hanya 45 menit. Tapi apakah dia akan langsung mendapatkan menit bermain dari awal? Menurut gue bisa jadi salah ya, sekali lagi. Menurut gue sama seperti Luke Shaw, nampaknya Manchester United ini akan berhati-hati ya, terutama tim medisnya ini akan berhati-hati terkait dengan 2 pemain ini. Nampaknya tidak akan langsung dilibatkan dari menit awal, tapi mungkin akan disertakan di bangku cadangan. Itu bisa saja terjadi dengan memilih Dalo dan juga Mazraoui untuk menempati wingback kanan dan juga wingback kiri. Casemiro dan Kobbie Mainoo sudah terlibat juga dengan latihan bersama dengan Ruben Amorim. Sempat ada beberapa cuplikan klip dia menerima instruksi langsung juga dari Ruben Amorim. Mungkin akan diberikan tempat dari menit awal. Pun juga Casemiro karena Ugarte bersama dengan tim nasional Uruguay ya bertanding, pertandingan terakhir menit penuh bahkan, belum lagi perjalanan, ini membutuhkan situasi fisik, kebugaran juga ya, sehingga menurut gue mungkin dia tidak akan diberikan menit bermain dari awal. Tapi Ugarte jelas nih menjadi pemain vital di konsep dari Ruben Amorim. Tapi sekali lagi, ketika menghadapi Ipswich, mungkin dia tidak akan tampil dari awal. Gue bisa jadi salah sekali lagi ya. Gue memilih Casemiro yang memang dari awal sudah terlibat nih latihan bersama dengan Ruben Amorim. Dan di depan, Bruno Fernandes, kapten yang kembali lebih cepat dari tim nasional Portugal ya, terlibat juga di latihan bersama dengan Ruben Amorim, tentu saja akan menempati posisi gelandang serang bersama dengan Mason Mount. Mason Mount sudah kembali latihan, sudah pulih. Ini merupakan salah satu posisi terbaiknya juga dari Mason Mount. Gue harapkan ya dia bisa memberikan perbedaan ya. Gue berharap juga dia bisa keluar nih kemampuan kualitas terbaik dari seorang Mason Mount. Dan di depan, apakah Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, gue memilih ataupun gue memprediksi Rashford yang akan diberi kesempatan oleh Ruben Amorim. Rashford termasuk juga sama seperti Casemiro ya, mendapatkan kesempatan dari awal dari latihan perdana Ruben Amorim dan juga ditempatkan sebagai striker di depan ini. Apakah konsep ini bisa membuat Rashford ini seperti Rashford di musim pertama dengan Erik ten Hag ya, artinya gacor, gol banyak, efisien, tajam. Mudah-mudahan seperti itu. Dan ini merupakan perkiraan formasi dari gua secara ringan amatiran. Gua bisa jadi salah. Yang gua ingin lihat adalah bagaimana Manchester United bermain seperti apa yang Ruben Amorim katakan ya, dengan identitas yang jelas. Walaupun tentu saja kalau menurut gua secara ringan amatiran agak sedikit naif kalau di pertandingan pertama ini kita langsung berharap bahwa identitas itu sudah sangat tebal, sangat jelas terlihat. Mungkin tidak seperti itu. Mungkin sedikit demi sedikit ya, namanya juga proses. Datang di tengah musim ini tidak mudah. Pemain belum biasa bermain dengan konsep 3 back misalnya. Ada proses adaptasi, ada perjalanan juga yang harus dilalui. Menurut gua dari pertandingan pertama bersama dengan Ruben Amorim sampai dengan pertandingan terakhir di musim ini seperti kayak periode persiapan untuk musim depan sih. Walaupun tentu saja fans dan juga manajemen Manchester United berharap Manchester United bisa memperbaiki posisinya, bisa lebih tinggi lagi. Semoga ya Ruben Amorim juga bisa merubah hal ini dan terlihat dari pertandingan pertama paling tidak mendapatkan hasil positif ya berupa kemenangan. Itu penting sih menurut gue. Kalau melihat dari lawannya Ipswich Town dari pertandingan pertama kalau tidak salah ini tidak mendapatkan kemenangan, tapi di pertandingan terakhir sebelum international break mereka membuat kejutan mengalahkan Tottenham Hotspur di London 1-2. Pasukan dari Kieran McKenna ini memang kesulitan ya di Premier League sampai dengan sejauh ini. Dia pun membawa Ipswich masih setingkat di atas zona degradasi. Tidak aman tentu saja ya, karena hanya berjarak 1 poin dari Crystal Palace. Berbeda 7 poin by the way dengan Manchester United. Tapi yang gue lingkarin di situ adalah bagaimana angka mencetak gol dan juga kebobolan. Mencetak golnya sama dengan Manchester United, ada di 12, tapi kebobolannya cukup banyak ya, 22 gol. Ini salah satu tim yang menderita gol paling banyak.
bersama dengan Wolves dan juga Southampton. Jadi lini belakang dari Ipswich Town menurut gue tidak cukup solid, dan ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh pasukan Ruben Amorim ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Mereka lebih banyak menumpuk pemain di daerah sendiri, mulai pemain tengah maupun pemain belakang, menyisakan 2 pemain di garis pertahanan lawan ya, untuk serangan balik, dan mereka lebih banyak mengandalkan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Tapi ketika menghadapi Tottenham Hotspur, hal itu berbahaya. Dari ball possession mereka kalah dengan Tottenham Hotspur, tapi bagaimana big chances mereka mengungguli Tottenham Hotspur, walaupun total shots mereka lebih sedikit dibanding Tottenham Hotspur. Di sisi lain, penjaga gawang dari Ipswich ketika tampil menghadapi Spurs tampil bagus tuh dengan melakukan 5 penyelamatan. Artinya ini merupakan potensi tantangan bagi skuad Manchester United menghadapi Ipswich yang akan bertahan dengan rapat ya. Mereka tentu saja berharap kipernya juga tampil bagus, sama seperti kita menghadapi Spurs. Di sisi lain, Manchester United harus bersiap nih ya, menghadapi serangan balik cepat yang berbahaya dari Ipswich. Lini pertahanan dan juga gelandang bertahan, wingback ini juga harus aktif, harus cair, jangan pasif, jangan statis. Ini merupakan hal yang menurut gue harus diperhatikan. Ruben Amorim disebut-sebut suka bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, artinya center back bahkan ya ini sampai masuk ke daerah pertahanan lawan. Namun harus diperhatikan, harus juga waspada ya serangan-serangan balik dari Ipswich, karena ketika mereka tidak fokus, ketika mereka juga tidak cepat dalam melakukan transisi dari menyerang ke bertahan, Ipswich bisa mengeksploitasi ruangan-ruangan kosong di lini pertahanan Manchester United, dan itu bisa berakibat fatal. Gue harapkan sekali lagi ya, nomor 1 mudah-mudahan ada kemenangan. Nomor 2, semoga identitas dari permainan yang ingin diterapkan oleh Ruben Amorim ini mulai terlihat. Mungkin belum secara konsisten, mungkin belum secara sempurna, tapi paling tidak kerangkanya ya, itu sudah bisa kita saksikan bersama. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.